Welcome to the 909 Podcast by X Channel with me, Aryan Syah. X People, riset terbaru menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia pada 2024. Menurut data dari Statista pada Agustus 2024, Indonesia berada di posisi pertama dengan 157,6 juta pengguna TikTok per Juli 2024. Di urutan kedua ada Amerika Serikat dengan 120,5 juta pengguna. Diikuti Brazil dengan 105,2 juta pengguna. Kemudian Vietnam, negara Asia Tenggara lainnya, menempati posisi kelima dengan 65,64 juta pengguna. Filipina di peringkat ke-7 dengan 56,14 juta pengguna, dan Thailand berada di urutan ke-9 dengan 50,81 juta pengguna TikTok. Tentunya ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Bagaimana TikTok akhirnya bisa menjadi platform yang sangat besar, terutama di Indonesia. Untuk itu, kali ini kita bahas perjalanan TikTok dari awal hingga perkembangannya hari ini. Yuk, kita mulai. TikTok, aplikasi video pendek yang awalnya sederhana, telah menjadi fenomena global dalam waktu yang terbilang singkat. Aplikasi yang dibuat oleh perusahaan asal Tiongkok, ByteDance, pada tahun 2016 ini awalnya hanya berfokus di pasar domestik. Namun, siapa sangka TikTok berhasil menjelma menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Sebelum menjadi TikTok yang dikenal di dunia internasional, aplikasi ini pertama kali diluncurkan di Tiongkok dengan nama Douyin. Douyin menawarkan fitur video pendek dengan durasi 15 detik hingga 60 detik, dengan beragam efek, filter, dan musik yang bisa digunakan secara kreatif. Konsep ini berhasil menarik perhatian jutaan pengguna muda di Tiongkok. Keberhasilan Douyin tidak lepas dari algoritma yang pintar, yang secara efektif mempelajari kebiasaan pengguna dan menyajikan konten yang relevan. ByteDance memutuskan untuk memperluas aplikasi ini ke pasar global. Dan pada tahun 2017 lahirlah TikTok dengan akuisisi aplikasi Musical.ly pada akhir 2017. TikTok semakin kuat, terutama di kalangan remaja di Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat, TikTok menghadapi perjalanan yang unik. Pada awalnya, aplikasi ini hanya populer di kalangan remaja yang menyukai konten hiburan dan tantangan-tantangan viral seperti Renegade Dance atau Savage Love. Algoritma TikTok yang sangat efektif dalam menganalisis preferensi pengguna memungkinkan konten-konten viral tersebut menyebar dengan cepat. Namun, pemerintah Amerika Serikat sempat mencemaskan keamanan data dan potensi pengaruh dari Tiongkok melalui aplikasi ini. Di tahun 2020, ada ancaman pelarangan TikTok oleh pemerintah Donald Trump yang menuntut ByteDance untuk menjual sebagian sahamnya kepada perusahaan Amerika. Meski begitu, ancaman ini tidak menghentikan popularitas TikTok, dan hingga saat ini platform ini menjadi salah satu media sosial paling banyak digunakan di Amerika, dengan lebih dari 150 juta pengguna aktif bulanan. Apa yang menarik adalah bagaimana TikTok di Amerika Serikat tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga tempat untuk kampanye sosial, politik, hingga ruang bagi merek-merek besar untuk berinteraksi dengan konsumen. Di India, TikTok pernah menjadi salah satu aplikasi paling populer dengan lebih dari 200 juta pengguna sebelum dilarang pada tahun 2020. Apa yang membuat TikTok begitu menarik di India adalah kemampuannya menjangkau pengguna di kota-kota kecil dan pedesaan. TikTok menawarkan panggung bagi mereka yang tidak memiliki akses di platform media lainnya untuk mengekspresikan diri dan menjadi terkenal. Namun, ketegangan geopolitik antara India dan Tiongkok memuncak pada tahun 2020. Dan pemerintah India memutuskan untuk melarang TikTok bersama dengan puluhan aplikasi asal Tiongkok lainnya dengan alasan keamanan nasional. Larangan ini menghapus peluang besar bagi kreator-kreator di India yang telah membangun komunitas besar dan memperoleh penghasilan melalui platform tersebut. Meskipun demikian, dampak TikTok di India masih terasa. Beberapa aplikasi lokal berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan TikTok, meskipun belum ada yang berhasil mencapai kesuksesan yang sama. Di Eropa, TikTok berkembang pesat di negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Aplikasi ini menjadi ruang bagi komunitas kreatif untuk berbagi ide dan konten mulai dari tarian, komedi, hingga tips berkehidupan sehari-hari.
TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menjadi terkenal secara global tanpa memerlukan banyak peralatan atau keahlian teknis yang rumit. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. TikTok menghadapi tekanan dari otoritas Eropa terkait perlindungan data dan keselamatan pengguna muda. Uni Eropa menerapkan regulasi ketat terhadap TikTok untuk memastikan data pengguna dilindungi dengan baik dan mendorong transparansi dalam operasional algoritmanya. TikTok menanggapi hal ini dengan menyesuaikan kebijakan privasinya dan bekerja sama dengan regulator untuk menjaga posisinya di pasar Eropa. Kemudian di Indonesia, dengan populasi mudanya yang besar dan cinta terhadap teknologi, menjadi salah satu pasar terbesar TikTok. Dari konten tarian, lip sync, hingga video edukatif, TikTok telah menjadi media utama bagi kreator-kreator lokal untuk membangun audiens dan menciptakan peluang bisnis. Di Indonesia, TikTok sering digunakan oleh merek-merek besar sebagai alat pemasaran yang efektif. Kreator TikTok Indonesia juga sering terlibat dalam tantangan viral dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan. Bahkan, TikTok menjadi platform yang mempopulerkan tren baru di berbagai aspek, mulai dari musik hingga gaya hidup. Namun, TikTok di Indonesia juga pernah menghadapi tantangan. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia sempat memblokir aplikasi ini sementara karena kekhawatiran terhadap konten yang dianggap tidak pantas. Tetapi setelah TikTok melakukan perubahan kebijakan dan meningkatkan pengawasan terhadap konten, aplikasi ini kembali bisa diakses dan popularitasnya terus melonjak. TikTok bukan hanya fenomena media sosial, tetapi juga platform yang mengubah cara orang berkomunikasi, berkreativitas, dan bahkan berbisnis. Setiap negara memiliki cerita unik tentang bagaimana TikTok berkembang dan menghadapi tantangan, dari tekanan geopolitik hingga masalah regulasi. Namun satu hal yang pasti, TikTok telah mempengaruhi budaya digital di seluruh dunia. Kedepannya TikTok mungkin akan terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru yang menarik pengguna dari berbagai latar belakang, dari kampanye sosial hingga e-commerce. Potensi TikTok di berbagai negara tampaknya belum mencapai puncaknya. Dan tentunya dari itu semua kita bisa terus belajar dan memperhatikan bahwa platform ini bisa sangat berdampak bagi budaya dan juga lingkungan kita, termasuk mengubah gaya hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kemampuan kita dalam memanfaatkan dan juga mengoptimalkan aplikasi ini? Apakah kita akan menjadi bagian dari pembawa perubahan atau justru kita yang berubah karena terlena dengan aplikasi ini? Bagaimana pendapatmu tentang aplikasi TikTok? Bagaimana kita sebaiknya menyikapi aplikasi ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya.